Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain. Bareng saya Yudis, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Robinson Crusoe. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung aja mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua pria yang tengah menemukan sebuah buku harian milik Robinson Crusoe. Melalui buku itu, diceritakan bahwa Robinson yang berkebangsaan Inggris adalah mantan pasukan istana yang menetap di Skotlandia. Robinson memiliki seorang kekasih yang bernama Mary. Namun, karena status sosial Robinson tidak sebanding dengan Mary, keluarga Mary pun menjodohkan putri mereka dengan Patrick, yang tak lain adalah sahabat Robinson sejak kecil. Patrick sendiri memiliki status sosial lebih tinggi dari Robinson. Suatu saat, Patrick menantang Robinson untuk membuktikan siapakah yang pantas menikahi Mary. Walau awalnya Robinson tak meladeninya, namun karena Patrick terus menyerang, akhirnya tanpa sengaja Robinson malah membunuh temannya itu. Kakaknya Patrick yang saat itu datang merasa sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Robinson yang saat itu langsung pergi melarikan diri menemui Mary. Untuk keselamatan Robinson, Mary menyuruhnya untuk menghilang beberapa saat. Sebelum pergi, Robinson berjanji kepada Mary akan kembali dalam setahun untuk menikahinya. Scene berpindah ke sebuah kapal layar di mana Robinson ikut berlayar dalam kapal dagang Inggris yang berlayar ke berbagai penjuru dunia. Robinson bertugas sebagai juru tulis pada setiap kejadian yang diceritakan oleh kapten kapal itu. Kapal tersebut banyak mengangkut rempah, kain sutra, persenjataan, dan barang dagangan lainnya, termasuk para budak. Suatu malam, karena cuaca badai yang sangat dahsyat, kapal mereka menabrak sebuah karang yang menyebabkan kapal itu karam di lautan Pasifik. Namun secara ajaib, Robinson selamat setelah ia terdampar di sebuah batu karang di bibir pantai di sebuah pulau. Hanya Robinsonlah yang selamat dari bencana itu. Saat Robinson terbangun, ia melihat banyak mayat-mayat temannya yang juga terdampar di sekitarnya, termasuk mayat sang kapten. Robinson pun segera menguburkan mayat-mayat itu. Rasa takut pun menghantuinya, ditambah lagi ia harus bermalam di pulau itu. Keesokan harinya, Robinson melihat bangkai kapalnya terdampar di antara batu karang, yang kebetulan saat itu air laut sedang surut. Robinson pun segera bergegas untuk menaiki kapalnya dan mencari perbekalan persediaan makanan serta peralatan yang bisa digunakan. Saat berada di dalam kapal, ia menemukan anjing yang bernama Skipper, milik kapten yang saat itu terkunci di dalam sebuah ruangan. Robinson juga menemukan banyak persediaan makanan, senjata, bubuk mesiu, dan peralatan pertukangan. Robinson lalu membawa peralatan yang ia temukan bersama anjing milik kapten ke pulau itu, menggunakan sebuah rakit sederhana yang ia buat. Kini sebuah harapan telah hadir dalam dirinya untuk bisa bertahan hidup beberapa bulan di pulau itu, dengan persediaan makanan yang ia peroleh dari bangkai kapalnya. Robinson akhirnya membangun tempat tinggal di pulau tersebut. Skipper pun dengan setia selalu menemaninya. Di suatu hari, harapan untuk bisa selamat kembali hadir. Saat Robinson berjalan di tepi pantai dari kejauhan yang melihat sebuah kapal dagang lain yang berlayar di dekat pulau itu. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menarik perhatian para kru kapal tersebut untuk bisa singgah dan menyelamatkannya. Namun sepertinya usaha Robinson sia-sia. Karena jarak pandang yang jauh, kapal pun berlalu meninggalkan Robinson bersama sisa-sisa harapannya di pulau tak berpenghuni tersebut. Robinson akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa menggantungkan harapannya kepada kapal yang lewat. Ia harus berusaha sendiri untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Setelah berbulan-bulan tinggal di pulau tersebut, Robinson akhirnya menemukan kenyamanan berada di pulau itu. Namun kerinduan kepada Mary terus menghantuinya. Robinson juga membuat sebuah tugu monumen di tepi pantai dengan ukiran jumlah hari keberadaannya di sana. Suatu hari,
Ketika Robinson sedang berjalan di tepi pantai, ia menemukan jejak kaki manusia dan sebuah perahu tradisional yang berada di balik pepohonan. Saat berada di rumahnya, ia mendengar suara genderang dan suara manusia. Ia pun pergi menyelidikinya. Robinson berhasil menemukan sumber suara yang ternyata berasal dari sekelompok suku lokal yang sedang melakukan upacara pengorbanan. Ia melihat ada 2 tahanan lainnya yang siap untuk dikorbankan. Robinson pun berencana menyelamatkan tahanan itu. Ia segera menembaki suku lokal tersebut untuk menyelamatkan tahanan itu. Namun hanya 1 orang yang mampu selamat. Tahanan itu pun berhasil melarikan diri. Robinson segera mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri. Ia berniat ingin menjadikannya teman setelah sekian lama tidak bertemu dan berkomunikasi dengan manusia. Saat mereka berdua bertemu, Robinson terkendala dengan perbedaan bahasa. Sebelum Robinson menemukan cara berkomunikasi dengan pria suku lokal itu, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh para suku lokal lainnya. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat dari serangan. Namun, Robinson terkejut saat melihat pria suku lokal yang ia selamatkan hendak memakan jantung dari musuh yang dibunuhnya. Robinson pun meneriakinya sebagai penyembah iblis. Pria itu pun segera pergi dari hadapan Robinson. Sedangkan Robinson memilih pulang untuk menyiapkan pertahanan dan perangkap menghadapi serangan suku lokal. Setelah beberapa hari kemudian, Robinson pergi berburu. Tanpa sengaja, ia terkena perangkap dari tahanan yang ia selamatkan waktu itu. Tahanan itu mengambil senapan milik Robinson. Setelah berhasil melepaskan diri dari tali yang menggantungnya, Robinson pun segera merebut senapan itu dan memberitahukan kepada pria itu kalau senapan itu sangatlah berbahaya dengan cara menembakkannya pada seekor kelelawar. Namun pria itu balas menunjukkan kebolehannya dengan melempar kelelawar dengan hanya menggunakan sebatang ranting kayu. Robinson pun mengajak pria itu ke tempatnya. Akhirnya Robinson menemukan cara berkomunikasi dengan pria tersebut. Robinson menamai pria itu dengan nama Friday karena yang menemukannya tepat pada hari Jumat dan mengatakan kepada Friday kalau dia adalah master atau tuan. Mereka pun akhirnya berteman. Setelah 6 bulan berlalu, Robinson berhasil mengajari Friday berbahasa Inggris. Kehadiran Friday sangat membantu Robinson. Friday sangat penurut dan rajin. Ia juga memiliki pengetahuan bercocok tanam tanaman lokal yang luar biasa. Namun ketika Robinson ingin mengajari dan mengubah keyakinan Friday yang menuhankan buaya, Friday malah marah dan pergi meninggalkannya. Robinson pun akhirnya merasa kesepian. Akhirnya Robinson mengalah dan pergi menemui Friday untuk mengajaknya berdamai. Friday pun menerima ajakan damai Robinson dan kembali menemaninya. Setelahnya, mereka berdua pun segera menyiapkan perangkap kepada suku yang dulu akan mengorbankan Friday. Robinson menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan mereka di dalam gua pengorbanan. Saat perangkap sudah siap dan para suku sedang berada di dalam gua pengorbanan, Robinson pun segera menyalakan bubuk mesiu. Namun, tanpa diduga, anjing skipper malah berlari mengejar api tersebut dan membuatnya mati dan meledakan bersama suku tersebut. Robinson pun sangat bersedih. Suatu hari, Robinson mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pulau itu karena suku lokal yang kemarin menyerang mereka pasti akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Tanpa sengaja, Robinson menyebutkan nama pulau asalnya, yaitu New Britain. Friday mengatakan mengetahui di mana letaknya karena dekat dengan pulau asalnya. Namun Friday tidak bisa membawa Robinson ke pulau asalnya karena ia sudah dianggap mati oleh sukunya. Dan Friday pun juga tidak bisa membawa Robinson ke New Britain karena orang Eropa menjadikan sukunya sebagai budak. Robinson memberitahukan kepada Friday bahwa ia juga salah satu orang Eropa dan nama aslinya bukan Master. Hal ini membuat Friday marah kepada Robinson. Ia berpikir kalau Robinson telah menjadikannya budak. Akhirnya Friday meninggalkan Robinson lagi. Robinson tetap berniat untuk pergi meninggalkan pulau itu sendirian.
Ia pun membuat sebuah perahu kano untuk berlayar sebelum kedatangan suku lokal di pulau itu. Namun badai tiba-tiba datang saat perahu hampir selesai dibuat. Di saat itulah, Friday datang untuk membantu karena sadar kalau Robinson tidak berniat untuk menjadikannya budak. Karena badai semakin besar, mereka berdua pun pergi berlindung menyelamatkan ternak dan hasil panen ke rumah Robinson. Setelah badai usai, Robinson harus kecewa karena perahu kano yang hampir jadi hanyut terbawa oleh arus badai. Kini mereka kehabisan waktu untuk membuat perahu kano lagi, karena suku lokal sebentar lagi akan datang. Robinson dan Friday pun membuat perangkap dan jebakan untuk bertahan dari serangan suku lokal. Hingga akhirnya pasukan suku lokal itu datang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Beruntung semua dapat diatasi Robinson dan Friday. Namun tanpa mereka duga salah satu suku lokal mampu bertahan dari perangkap ledakan dan berhasil memanah Robinson tepat di dada. Friday pun segera membunuh suku lokal itu dan mengobati Robinson. Friday akhirnya memutuskan membawa Robinson yang terluka parah ke pulau asalnya untuk mengobatinya. Ia yakin sukunya akan mampu mengobati Robinson dengan ramuan obat mereka. Namun ketika mereka sampai, suku Friday menangkap Robinson karena mereka berpikir ia akan menjadikan mereka sebagai budak. Walau begitu, Robinson tetap diobati oleh suku lokal yang masih memegang teguh prinsip tidak akan membunuh orang sakit. Namun setelah ia sembuh, Robinson dipaksa bertarung sampai mati dengan Friday untuk mendapatkan kebebasan salah satu di antara mereka. Robinson yang sudah menganggap Friday seperti saudara tidak tega membunuhnya. Ia merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Friday. Friday yang saat itu juga enggan melakukannya, namun terus dipaksa oleh Robinson. Akhirnya mengayunkan senjatanya untuk membunuh Robinson. Namun secara mengejutkan terdengar sebuah tembakan yang bersarang di dada Friday. Robinson pun menangis histeris melihat Friday mati di depannya. Saat itu juga, para suku lokal berlarian menyelamatkan diri. Di saat bersamaan, muncul para pelaut Eropa yang telah menyelamatkan Robinson. Pada akhirnya, Robinson berhasil diselamatkan oleh pelaut Eropa dan pasukannya, dan kembali ke Skotlandia setelah terdampar di pulau itu selama 6 tahun. Dan tanpa diduga, ternyata Mary masih setia menunggunya. Mereka pun akhirnya menikah dan film pun selesai. Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!